Bab 341. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Aldir. Abu dan debu. Semuanya, setiap pohon, setiap binatang, setiap makhluk yang lebih rendah, selama ratusan mil, telah berubah menjadi abu dan debu. Ini adalah kekuatan Asura. Aku memindai lanskap tandus untuk mencari apapun, tanda kehidupan atau setitik mana, yang mungkin lolos dari serangan aku. Tapi tidak ada apa-apa. Langkahku berderak melalui permukaan tanah yang rusak dengan setiap langkah saat aku mengembara di gurun yang dulunya Elenoir. Bahkan tanahnya tidak stabil, mengancam akan runtuh di bawahku setiap saat. Aku adalah seorang prajurit, melakukan tugas aku dan mengikuti perintah tuanku. Hutan hangus seharusnya menanamkan dalam diri aku rasa bangga, mengetahui bahwa aku telah memberikan pukulan telak terhadap musuh-musuh kita. Kebanggaan, bagaimanapun, bukanlah emosi yang aku rasakan saat melihat gambar suram ini. Tidak hampir. Ketika aku dikirim untuk membunuh Grey Shunders, aku melakukannya tanpa ragu-ragu. Tidak ada kebanggaan, karena orang tidak merasa bangga dengan pukulan nyamuk, tetapi juga tidak ada rasa kasihan atau penyesalan. Itu hanya momen yang diperlukan dalam perang, penghapusan dua agen musuh yang penting. Ketika Lord Indrat menjelaskan apa yang akan terjadi pada Elenoir, bagaimanapun. Aku tidak bisa lagi duduk diam sementara Agrona memperluas kendalinya atas yang lebih rendah. Alakria adalah pengorbanan yang ingin aku lakukan, membiarkannya tetap sibuk dengan mood dan eksperimennya, tetapi ekspansi lanjutannya ke Dicaten tidak akan diizinkan, terutama sekarang karena dia entah bagaimana berhasil dalam upayanya untuk menciptakan senjata kekuatan yang tak terhitung melalui reinkarnasi. Dicaten hanyalah batu loncatan menuju Epeotus, dan aku menolak untuk membiarkan ular pengkhianat itu membawa perang ini ke sini. Selama beberapa generasi, kami telah bekerja untuk memastikan Dicaten dapat melawan Agrona, tetapi mereka gagal. Kami tidak akan mengorbankan diri untuk menjaga mereka tetap hidup. Yang akan kami lakukan adalah mengirimkan pesan yang tidak bisa diabaikan oleh Agrona. Dia sejauh ini menggunakan yang lebih rendah sebagai perisai, menyandera hidup mereka untuk melindungi nyawanya sendiri. Tidak lagi. Jika pilihannya adalah antara memberinya kekuatan untuk bergerak melawan kita atau menghancurkan dunia, maka aku akan melihat semuanya terbakar. Winsome adalah yang pertama melangkah maju, membungkuk begitu rendah sehingga dia bisa mencium sepatu bot Lord Indrat. Aku menjadi sukarelawan untuk kehormatan ini, tuanku. Aku akan melakukan pukulan pertama. Lord Indrat tidak tersenyum, tetapi ada cahaya kemenangan di matanya. Kamu akan terus melayani dalam peranmu sebagai pemandu dan pelindung, Winsome, tetapi kamu tidak akan mengayunkan kapak yang akan jatuh. Tidak, hanya ada satu di antara kita yang mampu menggunakan teknik World Eater. Teknik rahasia dari klan Tiestes adalah meracu Wolk, sebuah kemampuan yang membuat kami menjadi petarung yang tak tertandingi, tetapi dahulu kala, ketika Asura sering berperang satu sama lain, kami memiliki teknik lain, yang sangat kuat dan menghancurkan sehingga dilarang untuk digunakan ketika delapan besar terbentuk, dan tidak lagi diajarkan, kecuali satu siswa di setiap generasi. Yang membuatku menjadi satu-satunya anggota klan Tiestes yang masih hidup dengan pengetahuan yang dibutuhkan Lord Indrat. Teknik World Eater memungkinkan Castor untuk menyalurkan mana dalam jumlah yang luar biasa, memadatkannya sampai partikel individu mulai meledak, menyebabkan reaksi berantai yang akan menyebar ke mana atmosfer dan berlanjut sampai tidak ada percikan mana yang murni dari Castor itu sendiri. Dibiarkan, menyebabkan kehancuran yang tak tertandingi. Teknik ini dilarang, Lord Indrat, salah satu pemimpin klan Tiestes bersikeras dengan marah. Pengetahuan tentang pemakan dunia tetap hidup sehingga klan kita tidak akan pernah melupakan kengerian kekuatan tak terbatas. Saat inilah tepatnya mengapa teknik ini telah diajarkan kepada satu anggota muda berbakat dari klanmu sejak dahulu kala, yang aku sendiri perintahkan seperti yang mungkin kamu ingat. Meskipun ada gerutuan dari klan aku, tidak ada orang lain yang menantang Lord Indrat saat dia memanggil aku untuk berdiri di samping Winsome. Jenderal Aldir, aku memanggil kamu sekarang untuk membuktikan kesetiaan kamu. Kamu dan Winsome akan melakukan perjalanan ke Dicaten, ke tanah hutan Elenoir, dan menemukan Alakrian Skiteniko dan Putri Elf Tessia Eralit, atau tubuh fisiknya, dan mengaktifkan teknik pemakan dunia. Berikan pesan aku kepada Agrona, dan rampas senjata barunya dalam prosesnya. Pada saat itu, aku merasakan sesuatu di dalam diri aku retak, sesuatu yang aku pikir tidak tergoyahkan, fondasi di mana seluruh identitas aku sebagai pelayan klan Indrat dibangun. Berlutut, aku menggerakkan jari-jariku melalui apapun yang kering dan abu-abu yang telah aku ciptakan ketika aku mengikuti perintah tuanku, perintah yang aku tahu salah saat diucapkan, tetapi menolak akan mempertaruhkan masa depan seluruh klanku. Lord Indra tidak akan ragu untuk mengangkat salah satu dari yang lain, lebih budak, klan Pantheon ke dalam delapan besar, dan memberi label klan Tiestes sebagai laknat. Meski begitu, kegagalan kami untuk menghancurkan reinkarnasi telah menarik kemarahan Indrat. Kami tidak menyangka bahwa mereka memiliki metode apapun untuk berteleportasi begitu cepat, dan Winsome terbawa bermain-main dengan anak berambut hitam yang marah itu. Namun, tetap saja, murka dewa menimpa aku. Jangan murung, Aldir, kataku pada diri sendiri. Tidak pantas menjadi anggota Tiestes. Jari-jariku terus menelusuri lapisan tebal abu-abu, dan aku mendapati diriku memeriksa gundukan dan lipatan di lanskap untuk beberapa pengingat tentang tempat ini dulu, pohon tumbang, puing-puing rumah yang runtuh, bahkan tulang yang hangus.
Salah satu dari jutaan nyawa yang telah kupadamkan. Namun, teknik pemakan dunia tidak meninggalkan apapun, tidak ada tanda-tanda bahwa tempat ini dulunya adalah hutan indah yang dihuni oleh jutaan elf. Pembakaran mana benar-benar hancur. Tidak, masih ada sesuatu di sini, pikirku, mengintip ke udara berkabut seolah berharap melihat partikel ametis dari ether yang tersuspensi di awan abu berasap. Meskipun aku tidak bisa, aku tahu itu ada di sana, di sekitar aku, tidak terganggu bahkan oleh teknik World Eater. Pikiran itu memberi aku sepotong kedamaian, yang segera terganggu lagi. Dua sosok mendekat dari kejauhan, menarikku keluar dari pikiranku yang berputar-putar. Bahkan ketika mereka mencapai aku tidak berdiri, tidak menoleh untuk melihat mereka. Sebagai gantinya, aku mengambil segenggam abu dan membiarkannya mengalir melalui jari-jari aku untuk ditiup angin. Kembali lagi, Tuan Aldir. Suara yang dingin dan percaya diri itu berkata, kamu sudah sering ke sini sejak. Yah, kamu tahu. Meskipun aku kesal mengetahui aku sedang diawasi, aku tidak terkejut. Tindakan aku telah mengatur ulang keseimbangan kekuatan di Dicaten, mengirimkan getaran teror ke setiap alakrian di benua itu. Tentu saja seseorang telah ditugaskan untuk mengawasi gurun, tetapi memilih untuk menunjukkan diri sekarang. Aku bertanya-tanya, punggungku masih pada mereka. Mereka mengatakan 10.000 alakrian mati di sini, lanjutnya, nada suaranya tidak terbaca. Tapi kita berdua tahu itu hanya sebagian kecil dari korban. Keduanya berdiri di belakang, cukup dekat untuk berbicara tanpa berteriak. Mana mereka menonjol seperti oasis di padang pasir, karena suasana di sini masih kosong. Apakah itu kepercayaan diri atau kenaifan sehingga kamu berani mengungkapkan dirimu kepadaku di sini, Skite? Kata-kata aku tidak mengandung ancaman, hanya pengamatan. Mereka tahu aku bisa melewatinya tanpa usaha lebih dari menyapu jaring laba-laba, tidak perlu ada ancaman. Aku tahu genosida membuat kamu agak marah, Lord Aldir, tapi aku bukan orang yang memerintahkan kematian jutaan elf yang tidak bersalah, jawabnya, dengan lembut mengejek, tanpa rasa takut. Apakah menurutmu dia mempertimbangkan apa yang akan dilakukan tindakan itu padamu, Asura? Mungkin dia melakukannya, tetapi kemudian, jika sebuah pedang patah, kamu hanya menempa yang lain, kamu tidak meratapi hilangnya baja. Lalu, aku mengalihkan pandanganku padanya. Untuk kreditnya, dia tidak bergeming, meskipun hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk pengikutnya. Apa yang kamu inginkan, Seri? Aku hanya ingin bicara, Aldir. Bagikan beberapa kata, dengan harapan kamu akan mendengarnya. Dia tersenyum, tapi itu tidak mengejek atau geli, hanya sedih. Jika aku benar, saat ini Keses sibuk memutar jaring kebohongannya, meyakinkan para Dicatians bahwa Fritra lah yang melakukan ini, dia melambaikan satu tangan pada kehancuran, sehingga orang-orang bodoh yang malang bahkan tidak tahu siapa yang benar-benar membunuh mereka. Secara strategis itu akan menjadi langkah yang benar, meskipun berisiko mematahkan semangat kecil yang ditinggalkan para Dicatia. Untuk mengatasi ini, Winsome akan bekerja dengan Komandan Virion mereka, salah satu dari sedikit orang yang aku pikir memiliki kemampuan kepemimpinan yang nyata, untuk memastikan itu tidak terjadi. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Tapi menurutmu siapa yang membunuh lebih banyak Dicatia dalam perang ini? Seris melanjutkan, memiringkan kepalanya ke samping dan mengetuk bibirnya dengan jari. Pasukan Agrona telah membunuh, apa? 20.000, 50. Tapi Keses, iya. Kematian yang diperlukan oleh pengkhianatan Agrona yang terus berlanjut, kataku, mengulangi kata-kata Winsome ketika aku membagikan pemikiran yang sama ini secara rahasia setelah penghancuran Elenoir. Sungguh mengerikan melihat anjing kampung Fritra ini melontarkan kata-kata yang sama padaku sekarang. Dan itu Lord Indrat untukmu. Kamu terdengar seperti dia, kata Seris pelan, menggali ujung sepatu botnya ke dalam abu. Aku mengangkat daguku dan berdiri, membiarkan wujudku mengembang sampai aku setengah lagi setinggi dia. Punggawa itu mencoba melangkah di depan skitenya, tetapi dia menghentikannya dengan tangan di bahunya. Aku bangga terdengar seperti Lord Indrat yang agung, dan aku tidak akan diremehkan oleh orang-orang seperti kamu, Blasteran. Dia menggelengkan kepalanya. Maksudku bukan Keses. Kamu terdengar seperti Agrona. Mencibir, aku memanggil Silverlight, yang muncul sebagai rapier panjang dan tipis yang bersinar dengan cahaya bulan, dan mengarahkannya ke jantung Seris. Kamu telah menghabiskan kesabaranku, Skite. Aku bisa menebas kalian berdua sekarang, dan tidak ada satu jiwa pun dalam jarak ratusan mil untuk mengambil risiko kerusakan tambahan. Aku langsung menyesali pilihan kata-kataku saat Seris menatapku dengan sinis. Kamu sudah mengurusnya, kan, Aldir? Dia bertanya dengan masam. Punggawa itu menatapnya dengan pandangan ketakutan, seolah-olah dia mengira dia mendorong keberuntungan mereka. Tapi apakah hanya itu dirimu sekarang, Pantheon? Seorang Algojo, pembunuh, robot yang setia, tanpa empati atau kemampuan untuk berpikir sendiri. Kenapa dia tidak takut padamu, Aldir? Aku bertanya pada diri sendiri. Karena dia tahu kamu sudah selesai dengan kematian, jawabannya bergema dari lubuk hatiku yang terdalam. Aku menggertakkan gigiku dan melepaskan Silverlight. Jika kamu mengharapkan aku untuk meninggalkan Lord Indrat untuk Agrona, kamu. Indrat, Agrona, Agrona, Indra. Seris menggerakkan tangannya di sepanjang salah satu tanduk melengkung.
Kamu berbicara seolah-olah mereka adalah satu-satunya dua makhluk di dunia, seolah-olah tidak ada pilihan selain melayani satu atau yang lain. Aku mengejek. Jadi ini rencana Mut itu. Untuk memasang dirinya sebagai semacam ratu yang menentang Tuan Fritra. Ini adalah perang dua pihak. Setiap orang harus memilih pihak, bahkan kamu, Seris. Tapi apakah itu? Badai mengamuk di mata gelap Skite saat dia menatap mataku. Jika dunia adalah koin, Agrona di satu sisi, Keses di sisi lain, maka orang lain telah melempar koin itu, dan tidak peduli bagaimana koin itu mendarat, wajah manapun yang mendongak dari tanah, itu adalah seseorang yang melihat ke belakang. Turun. Siapa yang kamu bicarakan dengan begitu hormat? Tanyaku, agak terkesima dengan sikapnya. Siapa yang kamu percaya bisa menyaingi keduanya, yang dianggap hebat bahkan di antara para asura? Brit Fritra tersenyum malu-malu. Oh, kamu mengenalnya dengan baik, Aldir, bahkan mungkin lebih baik daripada aku. Seorang penyihir manusia tertentu dengan kegemaran menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah. Mataku terbuka, ketiganya, saat pikiranku kembali ke saat-saat sebelum aku selesai casting World Eater, ketika aku merasakan kehadiran alien mengawasiku, hampir seolah-olah beberapa dewa yang lebih besar, dewa sejati, telah datang untuk menyaksikanku. Saat terendah dan menilai aku dengan itu. Aku tidak tahu siapa itu pada saat itu, tetapi sekarang. Arthur Lewin. Seris Fitra. Aku optimis dengan hati-hati saat aku memegang tatapan aneh bermata tiga asura itu. Chilrit berdiri protektif di sisiku, luka lebih erat dari pegas, lebih dari siap untuk menyerahkan nyawanya sendiri untukku jika kami diserang. Meskipun percakapan berjalan persis seperti yang kuharapkan, aku belum siap untuk berpaling dari Aldir. Sebagai gantinya, kami berdiri seperti itu untuk beberapa waktu, dia memelototiku dengan ekspresi yang kuharap bijaksana, aku menatap ke belakang setenang yang aku bisa mengingat auranya yang melumpuhkan. Aku tahu itu berisiko, datang ke Elenoir tanpa persetujuan penguasa tinggi dan mengungkapkan diriku kepada Asura, dan aku bahkan merasa sedikit tidak enak karena menyerahkan kelangsungan hidup Arthur kepada Asura juga. Tapi anak itu butuh dorongan. Agrona memiliki hewan peliharaan barunya, dan hanya masalah waktu sebelum dia memutuskan untuk menggunakannya. Jika Arthur terlalu lama berlari di sekitar Relictums bermain pat cake dengan Caira Denoir muda, atau bersembunyi dengan kedok Profesor Grey di Akademi Pusat, konflik yang meningkat antara Fritra dan Epeotus akan merusak segalanya. Akhirnya, Aldir menghela napas berat, setengah cemoohan kesal, setengah helaan napas lelah dunia, dan menyusut kembali ke proporsi normal. Tanpa berkata-kata, dia mengangkat tangan, menyulap portal Black Opal, dan menghilang dengan aliran mana yang tiba-tiba. Napas tajam keluar dari paru-paruku saat mereka mengempis. Aku menatap tanganku yang gemetar, lalu mengepalkannya dengan kuat karena frustrasi. Aku menolak untuk gemetar ketakutan, meskipun ada kesenjangan kekuatan antara Asura dan aku. Apakah dia akan memberitahu Indra tentang Liwin? Tanya Chilrit sambil mengulurkan tangan untuk menarik beberapa partikel mana yang tersisa dari mantra Aldir. Tidak segera, tidak, jawabku, mempertimbangkan kata-kataku sama seperti aku mempertimbangkan pengetahuanku tentang Asura. Dia akan merenungkan apa yang telah kita katakan, tersiksa atas mengapa kita membagikan informasi ini, takut itu mungkin tipuan atau jebakan. Kemudian, pada akhirnya, rasa kewajibannya akan menguasai perhatiannya, dan dia akan memberi tahu Indrat. Persis seperti yang kita inginkan darinya. Senyum perlahan menyebar di wajahku saat aku mempertimbangkan situasi kita saat ini. Rencana aku terus bergerak maju, tetap di depan perang, tetapi kemunculan kembali Arthur Lewin sebagai Ascender Grey yang misterius adalah kartu liar yang disambut baik. Dan dengan anak didikku yang ditempatkan dengan nyaman di sisinya, iya. Agrona akan membunuh kita jika dia tahu tentang pertemuan ini, kata Chilrit pelan. Agrona saat ini tidak bisa melihat di balik dinding Taegrin Chaelum, Chilrit, jawabku dengan lancar, menyikut punggawaku di bahu. Dia hanya memiliki mata untuknya sekarang, setidaknya sampai dia memutuskan apakah seluruh langkah reinkarnasi ini sepadan. Dan jika dia melakukannya, suara Chilrit membawa kegugupan yang tidak biasa dari punggawa yang kuat. Aku membayangkan dia akan tumbuh secara signifikan kurang berhati-hati dengan Skites dan pengikut mereka, jawabku. Ada keheningan singkat. Kemudian, Chilrit mengutuk. Tanduk penguasa. Di sini menakutkan, bukan? Tidak ada mana, tidak ada suara, tidak ada kehidupan sama sekali. Ini, kataku, mengaitkan lenganku ke lengannya, seperti apa dunia kita jika Agrona dan Keses memiliki keinginan mereka. Agrona akan dengan senang hati mengambil Epeotus sebagai ganti Alakria dan Dicaten, dan Keses bersedia membangun kembali kehidupan di sini dari abu jika dia harus. Sebuah getaran menjalari punggawaku pada kata-kataku saat dia melihat sekeliling sampah yang kosong. Agrona tidak akan membiarkan ini terjadi pada Alakria, kan? Aku mendengus tidak jelas. Jika, sebagai gantinya, dia bisa memerintah semua klan Asura lainnya, atau menghancurkan mereka dan mengambil Epeotus untuk Fritra, maka kamu tahu betul dia akan melakukannya. Apa yang dimaksud dengan satu dunia fana sebagai ganti tanah para dewa itu sendiri? Tapi ada satu hal yang tidak pernah benar-benar kupahami, aku Chilrit, sedikit melambat sehingga aku harus melepaskan lengannya. Aku berbalik untuk bertemu dengan tatapannya yang serius dan mantap. Kenapa manusia? Dia kuat? Ya, tapi dia hanya hidup cukup lama untuk tumbuh menjadi kekuatannya karenamu. Apa yang begitu penting tentang dia?
Aku melayang ke udara dan berbelok ke barat daya menuju Darf. Bahkan sekarang, aku tidak bisa mengatakan apa peran Arthur Lewin dalam semua ini nantinya. Dia adalah anomali, kekuatan perubahan. Aku merasakan itu saat aku menatap matanya. Di dunia di mana para dewa memiliki kekuatan untuk memusnahkan seluruh negara, satu manusia seharusnya tidak menjadi masalah. Bahkan kamu dan aku adalah riak di lautan kekuatan di sebelah makhluk seperti Asura. Mana yang memberitahuku, Chilrit? Cara itu tampaknya ditarik kepadanya, seolah menunggu perintahnya, seperti dia terus-menerus membentuk kembali kenyataan bahkan tanpa berusaha. Dia tidak hanya bergerak melalui dunia, dunia bergerak untuk mengakomodasi kematiannya.